Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi dengan materi teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian sosial yang terjadi sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Pengertian eksplanasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Isnatun dan Farida tahun 2013. Dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia, menyatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Artinya, teks eksplanasi ini menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Dan menurut Kosasih tahun 2016, dalam bukunya yang berjudul Jenis-jenis teks, analisis fungsi, struktur, dan kaidah serta langkah penulisannya, menyatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Artinya, teks eksplanasi ini harus bersifat informatif dan faktual agar bermanfaat dan dapat dipercaya oleh pembaca. Yang ketiga, menurut Barwich J. halaman 50 tahun 2017, dalam bukunya yang berjudul Target Text, Possible Unit Based on English Text Types, Information Reports Explanation Education. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses dan langkah-langkah suatu yang di dunia terjadi. Yang berikutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu antara lain informasi yang dimuat dalam teks tersebut harus berdasarkan faktual atau faktanya. Hal-hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat itu ada fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Next. Terus ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena di bagian next. Yang terus ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini jelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu dalam teks eksplanasi dia harus menggunakan kalimat pasif. Yang kedua ada menggunakan konjungsi, kasual, dan waktu. Terdapat istilah ilmiah menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang terakhir juga ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yaitu bersifat informatif. Selanjutnya kita lihat proses pola pengembangan teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi pola pengembangan teks eksplanasi itu terbagi atas dua. Yang pertama, pola pengembangan proses, dan yang kedua adalah pola pengembangan sebab akibat. Kita lihat contohnya untuk pola pengembangan proses.
Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Mohon maaf sedikit lagi karena berhubung sudah azan asar. Di situ terdapat contoh pada Juli 1826, tahun 1826 Belanda mengulang serangannya ke Daksa lagi oleh Pangeran Diponegoro. Kata yang dicetak tebal pada teks di atas itu menandakan urutan peristiwa tersebut terjadi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan pola pengembangan proses teks eksplanasi? Di situ dijelaskan pada Juli 1826, kemudian sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober 1926, itu kata-kata yang dicetak tebal pada teks eksplanasi yang menentukan urutan peristiwa. Berarti di sini sudah masuk ke dalam teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses. Kemudian kita lihat lagi pola pengembangan teks eksplanasi dalam bentuk sebab akibat. Yang kedua ini ada contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat ini memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai peninggalan pengambilan atau sebaliknya. Contohnya seperti kejadian fenomena alam. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Di sini ada kata hujan umum didahului oleh proses pemudaran air laut karena panas matahari.